Ya, apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dah situ aja. Yang kami berkahi. Lalu bagaimana kok sekarang pada perang dulu? Katanya Palestina negeri yang diberkahi. Nah, pengertian berkah di sini apa? Bahwa tanahnya teramat subur. Bahwa itu adalah kotanya para nabi. Dari sini ada motivasi kita untuk menjaga Palestina, gitu jadinya. Kan luar biasa ya. Menjaga Palestina, memotivasi kita sebagai hambanya untuk menjaga Palestina. Makanya free Palestina kan begitu. Luar biasa ini ya. Berkah. Orang kalau nggak percaya berkah, saya bilang maaf bisa kupur. Nabi waktu melesat sampai ke Sidratul Muntaha diajarkan bukan assalamualaikum, at-tahiyyatun mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ya, di situ ada kalimat al-mubarakat. Berkah apa sih berkah bu? Apa arti berkah? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, pertambah baik. Orang kampus bilang punya kredit poin, punya nilai tambah. Kalau orang kampus, ibu pernah ke kampus nggak dulu? Pernah kuliah nggak di kampus? Pernah kuliah di UNTEB? Apa UNTEB? Universitas Tekanan Batin. Mungkin tekanan batin gimana? Karena gua pernah kuliah di UNTEB dulu. Kalau ada pasar kuliah punya kredit poin, punya nilai tambah. Sekarang saya tanya, duit 1 juta berkah apa 10.000 nggak berkah? Jawab. Punya duit 1 juta berkah apa 10.000 nggak berkah? Jawab. Nanti pintar itu mobil. Saya juga pintar ngasih soalnya kan. Mendingan 1 juta berkah daripada 10.000 kagak berkah. Iya, ada orang punya miliaran tapi nggak berkah. Banyak kurang aja, mendingan 10.000 berkah. Coba ibu kalau masuk rumah bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, didoain berkah gitu. Sampai-sampai dulu sahabat pernah nambahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sa'adatu dan sebagainya. Kata Nabi la'a'la minal barakah. Udah gak ada yang lebih hebat lagi dari berkah. Ibu kalau datang ke pelaminan lihat dua sejoli, doanya apa? Barakallah lahuma wa baraka alaikuma wa jamaah bainakuma bi karena ini masjid nggak boleh nyanyi ya. Romani lu mau nyanyi aja Mahir Zain barakallah. Mulutnya udah pada ya. Ya masjid ya, ntar nyanyi di luar ntar. Kalau kita ngelihat orang yang di pelaminan kan doain berkah. Betul. Iya. Makanya orang kalau nggak punya berkah, nggak boleh berkah, urusannya. Tuh barokah tuh. Terakhir bu, ada cerita begini bu. Jamaah haji Indonesia, begitu hujan, dia mandi di Pancoran Mas namanya. Kalau ini Pancoran Mas beneran, kalau ini kan ada kecamatan. Ini kecamatan apa? Mana Pancorannya mana? Masnya mana? Konon katanya konon di daerah Tegaroan dulu pernah ada pancoran, bentuknya apa, warnanya kayak mungkin mas-mas kayak dari kencing gitu ya. Ya udah pokoknya itu mah katanya, mudah-mudahan benar gitu aja ya, disebut pancoran mas karena sejarahnya itu ada pancoran emas. Tapi kalau mau pancoran emas beneran, ibu kalau pernah umroh dan pernah haji ngelihat tuh ada namanya pancoran. Ceritanya ini bapak haji mandi di Pancoran Mas begitu hujan, orang Arab, haram. Kalau orang seorang kan begitu mulu aja kan. Iya, hadisnya cuma satu, kul bid'ah dolala. Padahal hadis ada ribuan. Imam Bukhari aja ada 5.600. Ya modalnya itu dong, kul bid'ah dolala. Ribet, haram, bid'ah. Ini si Haji akhirnya dikatain kayak begitu, nggak terima. Dia datang ke Syekh Abbas. Syekh Abbas ini orang tuanya dari Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alami Al-Hasani.
orang tuanya. Datang, ya Syekh Abbas, saya dikatain sama askar, sama polisi, katanya bid'ah, mandi di bawah pancoran. Siapa yang ngatain? So kemari orang ini. Tuh, dia orang itu panggil. Ente ngomong apa? Ya, Syekh Abbas orang Betawi, padahal di Arab. Ente ngomong apa? Bid'ah itu. Nih, itu orang yang mandi di bawah pancoran mas punya dapat 2 keberkahan. Dibacakan ayat apa? Wa anzalna minas sami ma'an mubarakah. Allah turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Tuh berkah pertama. Terus ayat yang lain, inna awala baitin hudiya linas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun buat ibadah adalah yang ada di Bakkah, di Mekah. Jadi Ka'bah sendiri yang ada di Mekah itu berkah. Diam tuh orang. Nah mudah-mudahan ya, saya bukan mau cekakak cekikik tapi ngasih ilmu ya, walaupun ada selingannya nggak saya sengaja. Saya sengaja. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu dapat ilmu ya, karena udah jam 3:11 ya. Mohon maaf Kiai, ini saya bukan menggurui, kita bagi-bagi share lah ya. Kalau ada kesempatan datang kemana? Ke pondok pesantren saya. Saya punya pondok 2. Pertama di sini di Pitara, pondok pesantren Atibir. Nggak ada sekolahnya bu, ngaji kitab baik ya, nggak kurang dari 32 kitab saya baca seminggu ya. Itu yang di Atibir sini. Kalau ibu-ibu pernah mondok anaknya pengen melanjutkan baca kitab, cuma modelnya baca sendiri. Ntar kalau salah saya benerin ya. Dulu saya ngaji pakai berawal begitu, suruh baca, nanti kalau salah dibenerin ya. Itu ini ada nih anak Ustadz siapa, Nur Effendi, kenal ibu ya? Anaknya pernah mondok 3 tahun, saya dititip ke pesantren saya. Nah ini anak saya yang ngajar ya, kapan-kapan mampir. Satu di sana lagi dibangun di Bogor, karena di sini sempit. Dia udah 3 lantai, tanah cuma 200 meter. Sebelah ada 1000 meter, kagak dijual. Depan ada, kagak dijual. Sok kaya nih jual nih tetangga. Ya udah akhirnya saya pindah, bukan pindah, melebarkan ke daerah Tonjong, Tajur Halang Bogor. Ya ada sekitar 1500 meter di sana. Udah berjalan. Ya, tapi cirinya cuma ngaji doang. Tapi ada permintaan, Pak Ustadz, masa ngaji doang? Sekolahnya nggak ada. Alhamdulillah sekarang lagi bangun sekolah. Doain, Fatihain supaya Allah berikan kelancaran. Al-Hadina Al-Fatihah. Allahumma faqihna fi din wa tahlana butul arifin waj'al amalana khalisatan lil karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakum minhum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.